Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Rifal. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat splash screen. Jadi maksudnya splash screen itu misalkan seperti ketika kita membuka suatu aplikasi, misalkan seperti kayak Tokopedia atau Shopee. Di situ ketika kita pertama kali mengeklik sebuah aplikasi itu akan menampilkan seperti layar loading gitu. Layar loading dengan gambar-gambar tertentu gitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat splash screen sebelum masuk ke dalam menu utama. Oke, teman-teman sudah siap? Oke, jangan lupa kita siapkan kopinya biar otak lebih fresh. Oke, setelah itu mari kita buat projectnya. Oke, langsung saja di sini kita akan menggunakan Android Studio dan teman-teman jangan lupa untuk selalu memastikan ketika membuka Android Studio memastikan komputer teman-teman terhubung dengan internet. Oke, sekarang kita buka Android Studio. Oke, di sini kita akan membuat sebuah project baru. Nah, di sini kita akan membuat project baru, new project, klik new project. Di sini kita akan pilih yang empty activity, kemudian kita klik next. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa ganti nama aplikasinya sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Di sini saya akan merubahnya dengan nama splash screen. Oke, kemudian kita bisa klik finish. Untuk yang bawahnya ini dibiarkan saja. Kemudian kita klik finish. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini lagi ada proses build Gradle. Teman-teman bisa tunggu sebentar sampai prosesnya kelar. Nah, proses ini tergantung pada kecepatan internet teman-teman ya. Oke, sudah. Jadi di sini kita sudah masuk. Sekarang kita akan langsung membuat sebuah splash screen. Oke, sebelum itu di sini saya akan coba running dulu biar teman-teman ada gambaran. Nah, di sini cuma baru ada satu activity yaitu main activity. Kemudian di folder rest kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat di dalam layout ada activity underscore main, ini masih kosong dengan cuman ada tulisan hello world. Nah, di sini kita akan coba running ya teman-teman. Saya menggunakan sebuah emulator Pixel 4. Oke, kita coba running. Agar kita bisa melihat, agar teman-teman yang masih bingung bisa ada gambaran gitu. Untuk materi kita kali ini kita akan membuat splash screen itu seperti apa. Nah, jadi kita akan membuat seperti modelan seperti tadi ya. Ketika diklik nanti akan muncul misalkan Google, agar ada muncul logo Google-nya gitu. Nah, di sini kita tunggu masih proses install. Oke, nah jadi ketika tadi mulai aplikasinya mulai, dia kan langsung ke sini. Nah, kita akan membuat sebuah kayak tampilan. Cuma yang dia akan tampil selama beberapa saat, selama beberapa detik. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke dalam halaman utama ini, gitu. Ini misalkan saya ini dulu, hapus dulu di sini. Oke. Oke, baik sekali ya. Aplikasi yang terbuka. Nah, oke, di sini kita akan tadi namanya adalah splash screen. Kita cari splash screen ini. Nah, ketika kita buka di sini kita akan membuat sebuah seperti tampilan yang hanya tampil beberapa detik gitu. Oke, langsung saja. Di sini kita bisa buat di sini di package. Ini namanya package ya, yang Java. Di dalam folder Java ada folder pertama ini namanya package. Teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih new. Kita akan membuat sebuah activity baru. Di sini kita pilih yang empty activity. Nah, terus untuk activity name-nya ini kita bisa namakan dengan splash screen. Splash
screen activity. Oke, setelah itu kita langsung bisa klik finish. Nah, di sini masih akan loading untuk pembuatan Gradle. Nah, jika sudah, sekarang kita bisa langsung masuk ke layoutnya, tampilan layoutnya dengan cara di sini teman-teman bisa klik Ctrl sambil klik nama layoutnya di sini. Nah, dia akan otomatis masuk ke dalam sebuah layout gitu. Kemudian di sini kita akan mengganti backgroundnya ini menjadi background sebuah gambar, dan ini yang akan ditampilkan pertama kali sebelum menampilkan halaman utama atau main activity. Oke, untuk itu kita bisa cari ya backgroundnya. Kita bisa cari di Google misalkan. Nah, di sini sih kita akan mencari sebuah background HP. Misalkan kita akan cari di sini COVID app misalkan ya. Splash screen. Oke. Sini kita cari yang oh, kayaknya susah ya. Kita bisa coba cari aja splash screen. Screen oke. Di sini banyak ya splash screen-nya. Kita akan pilih satu. Coba di sini sparing. Kita akan coba download. Teman-teman kalau misalkan udah punya untuk splash screen-nya bisa dipakai. Nah, atau enggak kalau teman-teman mau download juga bisa. Ini misalkan kita akan coba ini. Oh, ini sepertinya harus download aplikasi. Kita cari di tempat lain aja. Kita akan cari untuk splash screen. Atau enggak kita akan coba buat ya. Kita akan coba buat aja di figma.com. Teman-teman bisa langsung buka figma.com. Sini kita akan coba membuat sebuah splash screen. Oke, kita klik new design file. Sini. Oke, tunggu sebentar. Si loading ya. Oke, setelah itu kita bisa pilih untuk frame-nya. Sorry. Kita bisa membuat untuk frame. Nah, di sini kita bisa pilih untuk frame-nya. Di sini font, pilih aja yang iPhone 11 ya, iPhone 11 Pro Max. Sepertinya kegedean, tapi nggak apa-apa deh. Di sini kita akan membuat sebuah background. Kita akan cari untuk logonya. Kita akan membuat background apa ya, splash screen. Ini aja deh. Kotlin PNG. Kita akan, sorry. Pilih gambar, cari yang backgroundnya hilang, nggak ada backgroundnya. Sini coba. Sepertinya ini keren ya. Nah, di sini kita bisa copy image. Oke, kemudian balik lagi ke Figma, kita bisa paste di sini. Oh, ini ada backgroundnya, jadi nanti kita akan menyesuaikan ya. Nah, sorry.
kita masukin. Kemudian di sini kita akan rubah untuk backgroundnya. Ini kita akan samakan biar lebih mudah kita inspect colornya. Oke, sudah. Di sini kita kecilin ya, biar nggak terlalu besar. Kemudian kita bisa taruh tengah. Oke. Kemudian mungkin ini aja biar lebih simpel ya, biar simpel. Kemudian kita bisa langsung klik di luar sini, kemudian kita ekspor. Oke. Pilih yang JPEG, kemudian ekspor. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa klik dan drag, masukin ke Android Studio, kemudian di folder drawable sini kita taruh. Kemudian kita klik refactor, kemudian kita cek lagi. Nah, di sini masih merah karena namanya masih ada spasinya. Kita bisa ganti. Kita ganti dengan background. Oke, kemudian refactor. Kemudian kita bisa balik lagi ke activity splash screen. Nah, di sini kita bisa panggil background. Nah, kita bisa panggil si namanya background tadi. Oke. Nah, sudah. Oh, ternyata menjadi gepeng ya, teman-teman. Jadi gepeng tapi nggak apa-apa. Ini buat contoh aja. Kemudian setelah itu kita akan setting di manifest. Nah, di sini ada di folder app, kemudian manifest, teman-teman bisa buka. Kemudian kita klik manifest. Nah, di sini ada dua activity. Ini activity yang pertama, kemudian ini ada activity yang kedua. Di sini ada activity yang kedua. Nah, di sini kita akan membuat karena manifest ini adalah file yang akan pertama kali dijalankan ketika aplikasi mulai dibuka. Nah, jadi di sini kita akan menyeting si splash screen ini akan dijalankan pertama kali gitu. Jadi caranya di sini kita bisa hapus dulu tutupnya, kemudian kita ganti dengan tutup yang biasa. Nah, di sini kemudian kita bisa copy ini intent filternya, kita copy, kita masukkan ke dalam sini. Nah, dan kita rubah untuk yang false-nya ini kita ganti true. Nah, oke, jika sudah, sekarang kita bisa setting di ini activity splash screen. Nah, di sini kita akan menyeting seberapa lama si splash screen ini akan ditampilkan ya. Oke, pertama kita bisa panggil fungsi yang namanya handler. Nah, handler. Oke. Handler kemudian ditutup. Nah, di ini ada garisnya ini artinya ini udah deprecated atau sudah usang ya. Nah, sementara saya belum menemukan yang terbarunya. Kemudian post delayed. Nah, pilih delay ini. Kemudian di dalamnya kita tambahkan kurawal dan kita enter. Kemudian kita buat start activity. Nah, di dalam start activity ini ada intent. Jadi ketika setelah ini menampilkan splash screen dan dia akan langsung intent atau akan langsung diarahkan ke main activity. Di sini kita buat intent. Nah, di sini intent isinya itu dari this atau dari activity sekarang ke main activity .2 class.java. Oke, kemudian di sini kita bisa finish. Nah, di sini kita enter, kita buat finish. Nah, fungsi finish ini adalah mendestroy activity sebelumnya. Jadi ketika activity splash screen ini berjalan, nah ketika ada finish ini nanti pas masuk ke dalam main activity ini, activity sebelumnya itu akan di destroy atau dihancurkan. Kemudian di sini kita bisa setting. Nah, di sini ya di kurawalnya bisa dilihat teman-teman. Kita klik koma. Kemudian kita setting untuk berapa milisecond ya. Di sini kita akan menggunakan 3000. Nah, delay milinya. Nah, kemudian ini sudah bisa dijalankan. Oke, kita akan coba jalankan ya teman-teman. Kita running ulang.
Oke, tunggu sebentar. Nah, ini proses. Nah, ini akan menampilkan pertama kali. Nah, setelah beberapa saat, nah ini 3000 mili ini mungkin sekitar 3 detik ini akan langsung muncul hello world. Cuma ketika kita perhatikan lagi nih, teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini tampilannya masih jelek ya, seperti ini, masih ada headernya. Nah, di sini kita akan menghilangkan headernya dengan cara memanggil support action bar. Nah, teman-teman ini kita tutup dulu sebentar. Teman-teman bisa ke sini. Di sini kita enter, kita panggil support action bar, tanda tanya atau nullable. Di sini pilih yang hide. Nah, oke. Kita bisa running lagi. Coba kita lihat perbedaannya. Nah, ini sudah hilang. Beberapa saat dia akan tampil. Oke. Di sini masih ada yang mengganjal ya. Di sini kita akan coba untuk agar dia tampilannya itu full. Jadi tadi untuk yang ini kan navigation bar-nya masih ada nih. Ketika kita lihat, perhatikan lagi. Di sini navigation bar-nya tuh masih ada. Nah, kita akan menghilangkan navigation bar dengan cara memanggil sebuah fungsi namanya window set flex. Di sini di bawah super dot onCreate di sini kita bisa panggil window titik set flex. Oke, di dalam set flex ini kita bisa panggil window manager titik layout params. Oke, terus untuk ininya kita pilih yang flag changed. Sorry. Pilih yang flag, coba flag underscore full screen. Oke, kita pilih full screen. Kemudian ini masih merah karena kita harus 2 kali. Di sini kita bisa copy yang atas. Oke, nah sudah tidak merah. Dan ketika kita jalankan ini harusnya nanti dia full screen tanpa ada navbarnya. Oke, kita coba running. Nah, oke, sudah full kan teman-teman. Nah, ini udah full. Nah, kita sudah bisa masuk ke hello world. Jadi cukup mudah ya untuk membuat splash screen. Pertama, jangan lupa kita untuk membuat activity baru. Kemudian kita setting di layoutnya dengan cara menambahkan background, mengganti backgroundnya. Teman-teman bisa download backgroundnya di Google. Kemudian setting di manifest. Di sini kita jadikan si splash activity ini menjadi activity yang pertama dijalankan. Nah, dengan cara kita bisa menambahkan intent filter ini ke dalam sini, kita copy. Kemudian mengganti exported menjadi true. Kemudian kita setting di splash screen activity. Di sini ada handler, kemudian post the layout. Habis itu kita start activity dan buat intent. Kemudian kita setting untuk berapa milidetik ya gitu. Mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang pusing, teman-teman bisa menanyakan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.